Assalamualaikum warahmatullahi Mulai, wabarakatuh. Pak. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok penelitian Gugus Ibnu Sina akan mempresentasikan hasil penelitian kami tentang dampak media sosial terhadap mental remaja. Dan sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Indria Albira. Saya Laila Fatma. Dan teman-teman kami ada Dion Wahyu Listianto, Ika Ramadhani Nuraisyah, dan Wahida Zulfina. Yang pertama mengenai pendahuluan. Perkembangan media sosial membawa dampak besar bagi remaja, bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga tempat interaksi, pencarian informasi, dan pembentukan citra diri. Namun, karena masih berada pada masa perkembangan psikologis, remaja rentan mengalami dampak negatif seperti stres, kecemasan, gangguan tidur, depresi, rendahnya kepercayaan diri, hingga ketidakpuasan terhadap bentuk tubuh. Faktor yang mempengaruhi antara lain penggunaan media sosial yang berlebihan, perbandingan sosial, FOMO, cyberbullying, serta penggunaan filter digital. Upaya pencegahan seperti literasi digital, pembatasan usia untuk penggunaan media sosial, penyuluhan sekolah, dan pengawasan orang tua sudah dilakukan, tetapi sering hanya berhenti pada tahap sosialisasi tanpa evaluasi yang mendalam. Oleh karena itu, penelitian mengenai hubungan media sosial dan kesehatan mental remaja diperlukan agar dapat memberikan strategi pencegahan dan intervensi yang lebih tepat sasaran, sekaligus menjadi acuan bagi orang tua, guru, dan pembuat kebijakan. Yang selanjutnya terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah pada penelitian kami yang pertama ada apa pengaruh penggunaan media sosial terhadap tingkat stres, kecemasan, dan depresi pada remaja. Yang kedua, bagaimana peran social compression, FOMO, dan cyberbullying dalam memperkuat hubungan antara penggunaan media sosial dengan kesehatan mental remaja. Yang ketiga, apa dampak intensitas penggunaan media sosial terhadap rasa percaya diri dan kondisi emosional remaja? Baik, selanjutnya yakni teknik pengumpulan data dan populasi data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kami ini menggunakan metode survei online dengan bantuan kuesioner daring yang dibuat melalui Google Form. Kuesioner ini dibagikan kepada responden melalui WhatsApp. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Negeri Yogyakarta yang berusia 19 hingga 21 tahun dan aktif menggunakan media sosial. Kemudian sampel penelitian ini berjumlah 18 orang mahasiswa. Teknik ini dipilih untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan tujuan dan fokus penelitian. Next. Selanjutnya, ada hasil analisis data kuesioner yang sudah kita bagikan. Yang pertama ada waktu penggunaan media sosial mahasiswa cukup tinggi dengan rentang 38,9% dan menghabiskan waktu lebih dari 6 jam per hari, dan 5,6% menghabiskan waktu lebih dari 8 jam per hari. Yang kedua ada pengalaman FOMO dipicu oleh yang pertama ada tekanan sosial dan lingkungan, yang kedua gaya hidup dan pengalaman orang lain, yang ketiga ada perasaan gaptek, yang ketiga ada dampak media sosial pada cara pandang diri sendiri. Yang pertama ada rasa tidak percaya diri dan insecure karena membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, rasa kurang puas atas diri sendiri karena standar yang tidak realistis yang diciptakan oleh media sosial. Selanjutnya ada pengaruh negatif media sosial terhadap mental remaja. Yang pertama ialah memicu stres, depresi, dan kecemasan karena tekanan untuk tampil sempurna di hadapan masyarakat atau sekitarnya. Yang kedua ialah cyberbullying yang dapat menyebabkan gangguan emosional dan kehilangan kepercayaan diri. Yang ketiga ialah FOMO yang sering kita temui akhir-akhir ini yang membuat remaja merasa hidup orang lain lebih bahagia dan ingin mengikuti
pengalaman orang lain. Selanjutnya ialah solusi untuk mengatasi dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Yang pertama ialah edukasi dan literasi digital untuk remaja. Yang kedua ialah membatasi waktu layar dan pengawasan orang tua. Yang ketiga ialah emosional dari orang tua dan pendidikan. Selanjutnya ialah kerjasama lintas sektor. Yang biasanya yang terlibat ialah pemerintah, lembaga, pendidikan, organisasi maupun non-pemerintah. Dan industri teknologi untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung penggunaan media sosial yang aman dan sehat. Selanjutnya ialah evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas program dan kebijakan untuk memastikan dampak positif. Nah, itu tadi hasil dari presentasi kami. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum